Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II dan saat ini sedang berlangsung acara kunjungan kerja spesifik DPR RI masa sidang 2020 hingga 2021 dalam rangka pembahasan evaluasi penerimaan di bidang perpajakan dan juga kepabeanan dan cukai tahun 2021. Berikut liputan selengkapnya. Komisi 11 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik masa persidangan pertama tahun sidang 2020-2021 ke Provinsi Jawa Timur pada Senin 4 Oktober 2021 di kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II. Anggota Komisi 11 DPR RI sekaligus Ketua Tim Muhammad Sarmuji mengungkapkan bahwa agenda kunjungan spesifik ke Provinsi Jawa Timur ini untuk melakukan evaluasi penerimaan negara dari sektor pajak dan bea cukai di Provinsi Jawa Timur dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan DPR RI. Pada kesempatan hari ini kami ingin mendapatkan data dan informasi yang akurat bagaimana Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Provinsi Jawa Timur dalam mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan dan ingin mengetahui persoalan apa saja yang menjadi kendala dalam pencapaiannya. Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang diwakili oleh Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Timur II, Untarto Wibowo menjelaskan kinerja penerimaan yang telah dicapai oleh Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur I dan II, termasuk permasalahan dan kendala yang dihadapi. Selain itu, Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Timur I, Patmoyo Triwikanto juga menjelaskan tentang National Logistic Ecosystem atau NLA. NLA merupakan ekosistem logistik yang menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen internasional sejak kedatangan sarana pengangkut hingga barang tiba di gudang. Menurutnya, saat ini NLA sudah diterapkan di 4 pelabuhan besar di Indonesia, antara lain Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Emas, dan Tanjung Perak. Memang kalau kita melihat dari sisi target penerimaan dan realisasi, Bea Cukai memang selalu menunjukkan kinerja yang sangat baik ya, bahkan sering berada pada posisi lebih dari target 100% target. Tapi tentu yang tetap kita harapkan secara periodik dan secara konsisten dan pasti terus meningkatkan layanan, karena apapun kebijakan yang namanya relaksasi atau stimulus atau insentif itu pasti tidak menjadi tujuan utama bagi pengguna jasa DJBJ atau masyarakat, tapi lebih kepada treatmentnya. Kalau semuanya serba transparan, semuanya serba profesional, semuanya serba ada kemudahan, itu pasti akan berujung kepada biaya ekonomi yang jelas dan pasti dan tidak tinggi. Nah, itu yang tetap kita pesankan kepada kawan-kawan DJBJ agar mereka tetap konsisten dan konsekuen menjalankan peran dan tugasnya untuk melayani masyarakat dan memberikan kemudahan dalam berusaha mereka, termasuk yang terakhir ini mereka sibuk soal kontainer ya. Meskipun saya tahu itu bukan beban dari DJBJ saja, banyak pihak yang terkait, tapi paling tidak DJBJ di situ ada untuk memberikan solusi dan bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai seluruh stakeholders agar Jawa Timur ini kan nilainya ekspor kan kemarin pada saat pandemi justru meningkat. Satu dari furnitur, mebel, yang kedua dari perhiasan emas yang kebetulan memang menyampaikan ke kami. Maka kendala-kendala yang mereka hadapi itu salah satunya membutuhkan policy dan treatment dari DJBJ. Jadi kalau DJBJ tetap bisa kooperatif, kemudian bisa bersinergi dan memberikan layanan-layanan dan pendampingan dan kawalan yang baik, saya rasa bukan tidak mungkin atau akan lebih mudah bagi kita mengatasi pandemi dengan tetap meningkatkan dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Rika Mahanani melaporkan dari Kanwil DJP Jatim II.